Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, malam ini kita lanjutkan lagi kuliah kita mengenai material teknik tentang mechanical properties. Ya, apa itu mechanical properties? Ini berkaitan dengan sifat-sifat mekanik dari suatu material. Ya, jadi kita akan lihat khusus untuk sifat-sifat mekanis. Sedangkan material properties itu sendiri itu banyak, tapi khusus untuk malam ini kita akan membahas tentang sifat-sifat mekanisnya saja. Oke, kita lihat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa itu material properties? Ya, kita lihat di sini. Kalau kita bicara properties, itu artinya sifat atau karakteristik, ya. Di misalnya dikatakan dia mempunyai sifat seperti apa. Jadi begitu juga material. Material dikatakan mempunyai properties, yaitu sifat atau karakteristik yang menentukan perilaku material saat menerima beban atau kondisi lingkungan tertentu. Contohnya baja kuat, ya, itu karakteristik yang cocok untuk struktur, misalnya untuk tiang bangunan, ya, ataupun struktur-struktur pada offshore, lepas pantai dan sebagainya. Jadi dikatakan karakteristik yang sesuai karena dia bersifat baja yang kuat. Ada lagi aluminium. Aluminium mempunyai karakteristik ringan tapi juga kuat. Nah, ini karakteristik ini cocok untuk rangka pesawat ataupun bodi pesawat terbang, ya. Karena pesawat terbang tidak boleh terlalu berat sehingga bisa eh, diangkat atau bisa terbang, ya. Ini dikatakan sebagai karakteristik. Jadi setiap material punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga peruntukannya juga berbeda-beda. Ingat kemarin kita ada empat eh, tahapan dalam material, yaitu pertama apa? Proses. Proses itu akan membentuk struktur. Struktur akan merubah properties atau sifat. Nah, ini adalah kita bahas adalah properties. Dan sifat tadi, properties tadi akan menentukan kinerja atau performance, ya. Contohnya tadi baja kuat itu performance-nya cocok untuk apa? Struktur baja, struktur bangunan, ya. Kalau aluminium ringan, ya, properties untuk aluminium ringan cocok kinerjanya untuk membuat pesawat atau bodi pesawat terbang. Oke. Nah, itu dikatakan sebagai material properties. Ada beberapa sifat material atau properties material, ada 5 di dalam garis besarnya, yaitu mechanical properties, sifat mekanis. Ini menunjukkan respon material terhadap gaya atau beban. Ada lagi namanya sifat fisik atau physical properties, ya. Misalnya tentang dia memanjang, memulur karena panas, ya. Eh, Daya lentur dan sebagainya. Ini tidak melibatkan perubahan kimia, ya. Jadi sifat fisik saja, physical, ya. Yang berikutnya sifat kimia. Ini ada tersendiri. Sifat kimia itu chemical properties. Ini khusus untuk kemampuan material bereaksi terhadap lingkungan. Contohnya lingkungan air laut, lingkungan di mana korosif dan sebagainya. Ini artinya bereaksi dengan lingkungan seperti apa. Yang berikutnya adalah sifat thermal, ya. Sifat thermal atau thermal properties. Jadi respon terhadap perubahan suhu. Jadi dia biasa kalau dengan suhu seperti apa propertiesnya, kan? Apakah dia akan memanjang, mengembang, ataupun menyusut seperti air, ya. Ada lagi sifat elektrik dan magnetik, ya. Contohnya konduktivitas listrik, permeabilitas magnet, dan sebagainya. Jadi ini adalah sifat-sifat klasifikasi sifat-sifat material ada 5. Nah, untuk kuliah kita malam ini yang kita bahas adalah mengenai apa? Sifat mekanik atau mechanical properties. Sifat-sifat yang lain, ya, ini akan barangkali akan muncul di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi untuk kalian ingin lebih tahu, kalian bisa googling sendiri sifat-sifat yang lain, ya. Sekarang kita lihat
mechanical properties atau sifat mekanis. Jadi dikatakan menunjukkan apa? Respon material terhadap gaya atau beban. Ya. Contoh sifat mechanical yaitu strength, kekuatan. Jadi material itu ada kekuatannya, kemampuannya menahan gaya. Itu dihubungkan dengan strength. Jadi contohnya baja itu strength-nya berapa? Ya. Jadi kekuatan dia menahan beban itu identik dengan strength. Kemudian hardness, ada lagi kekerasan. Jadi material itu punya properties namanya keras. Ya, contohnya kalau dia keras, itu akan mampu menahan gesekan. Jadi kalau kita lihat roda kereta api itu baja tapi keras, sehingga dia bergesekan pada waktu dia berjalan, dia tidak habis atau tidak aus. Nah, ini pentingnya sifat keras tadi, hardness. Ya. Tapi hardness juga ada kekurangannya, yaitu getas ataupun mudah pecah atau mudah patah. Ya. Ada lagi berikutnya adalah ductility atau keuletan. Jadi kalau tadi kita ingin kekerasan, ini ingin keuletan. Jadi ada baja yang ulet. Ulet ini adalah kemampuan dia untuk memanjang kalau tidak ada beban yang diberikan. Ada material yang tidak mampu untuk dia bersifat memanjang, sehingga kalau dikasih beban dia patah. Itu dikatakan tidak daktil atau sifatnya brittle. Jadi contoh material yang misalnya ductility-nya bagus, ya, dia akan mampu memanjang dulu sebelum dia putus. Berikutnya adalah toughness, ketangguhan. Jadi dari kata tangguh ya, tangguh itu artinya kemampuan dia menahan eh, beban secara keseluruhan, ya, disebut toughness. Ya. Ada lagi elastisitas. Elastisitas ini berhubungan dengan yang namanya resilient. Jadi elastis itu artinya kalau dia ditarik, kemudian gaya tarik itu dilepas, maka dia akan kembali lagi ke bentuknya semula. Itu sebut elastis. Contoh sifat elastis ini kita gunakan pada jembatan. Jadi jembatan itu kalau ada beban, ya ada beban, maka jembatan itu akan bertambah panjang. Tapi kalau beban itu hilang, maka jembatan itu kembali lagi ke bentuknya semula. Apa namanya? eh, Baja-bajanya itu. Ya, jadi dia elastis. Kalau dia tidak elastis, ini bahaya. Jadi sekali dia bertambah panjang, ya tidak berubah lagi. Nah, itu berarti tidak elastis. Ya. Contoh aplikasi tadi sudah disebutkan, yaitu baja konstruksi, kekuatannya tinggi, strength, ya, atau kabel, kabel itu ductility-nya tinggi. Contohnya itu apa tadi? Tembaga. Ya. Nah, ini adalah sifat-sifat mekanikal. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Nah, ini kita lihat ada gambar apa nih? Gambar jembatan putus. Ini terkait dengan kasus eh, material yang tidak mampu menahan beban. Ya, jadi kalau kita lihat jembatan ini jembatan eh, ada tali bajanya, kemudian dibentangkan gitu ya. Nah, ini kemungkinan ya jembatan ini tidak mampu menahan beban, baik itu beban statis maupun beban dinamis. Nah, ini terkait dengan apa? Tadi strength, ya, terkait dengan elasticity, terkait juga dengan apa tadi? Ductility. Ya, jadi ini terkait dengan semua sifat-sifat mekanikal tadi. Ya, ada strength-nya, ada apa lagi tadi? Elasticity-nya, ada ductility-nya. Jadi terlibat di sini, di jembatan ini. Nah, kalau misalnya strength yang tidak kuat, maka be- jembatan dikatakan tidak mampu menahan beban. Atau beban dinamis, misalnya ada angin kencang, kemudian ini berayun, maka ini terjadi apa namanya ayunan sehingga jembatan barangkali di sini tidak elastis ya, tidak ada lendutan dan sebagainya sehingga dia runtuh ya.
Jadi kemungkinan besar jembatan ini tidak memenuhi eh, mechanical properties yang diberikan untuk dia bekerja, untuk dia digunakan. Ya, berarti tidak sesuai dengan kemampuan bebannya, elastisitasnya terlewati dan sebagainya. Nah, ini penting sebagai seorang engineer untuk memahami apa yang akan dibuatnya sehingga material itu sesuai dengan peruntukannya. Ini kewajiban para insinyur kalian ya untuk memahami sifat mekanis. Kemudian juga tahu bagaimana mengukurnya ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan material, kita harus tahu cara mengukurnya. Mekaniknya diukur seperti apa. Sehingga kita bisa dikatakan merancang struktur atau komponen menggunakan bahan yang ditentukan. Sehingga tingkat deformasi atau tadi kayak runtuh tadi atau kegagalan yang tidak dapat diterima tidak akan terjadi. Contohnya ada jembatan, ya kan? Kita ukur apa namanya strainnya, kemudian apa kita ukur kekuatan anginnya, kemudian ada lagi ukuran apa namanya Rossit strain gauge-nya. Jadi ini semua jembatan ini bisa kita desain berdasarkan mechanical properties-nya. Syarat utamanya mechanical properties-nya harus memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Tidak boleh melebihi dari yang sifat material tersebut. Contohnya tidak boleh melebihi itu misalnya eh, seperti gampang ya, kemampuan materialnya adalah 10 ton, kemudian dibebani dengan 12 ton, ini otomatis dikatakan sudah melewati ban eh, dari kekuatan material tersebut. Ya, ini simpelnya seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke mechanical properties. Ya, jadi ada 4 ya yang saya sampaikan di sini, yang lain barangkali bisa dilihat nanti ya. Pertama adalah kekuatan. Nah, kita kalau bicara strength, nanti kita akan ketemu dengan namanya tensile strength. Ada lagi compressive strength, ada lagi shear strength. Jadi ini strength ini banyak macam, ya. Ada yield strength, ya. Jadi kemampuan menahan beban tanpa gagal. Di batasnya material punya batas kekuatannya. Begitu juga manusia misalnya, punya batas kemampuan. Batasnya ini yang harus kalian ketahui. Di mana batasnya? Sehingga desain itu tidak melebihi kemampuan atau batasnya tadi. Ya. Kedua, mengenai hardness. Jadi hardness ini adalah ketahanan terhadap goresan, gesekan, ataupun penetrasi. Di contohnya tadi apa? Ban kereta api. Itu kekerasannya mampu menahan gesekan selama kereta api itu berjalan. Ada lagi misalnya kalau kita lihat beko, beko untuk gali tanah itu, gigi-gigi beko yang untuk menggaruk tanah itu cukup keras, sehingga dia tidak eh, apa namanya, tidak apa tergores, tidak berkurang kekuatannya pada waktu dia ketemu misalnya batu ataupun benda-benda yang lebih keras ya. Itu misalnya beku-beku tadi. Atau kita lihat kemarin gigi-gigi apa roda gigi itu, roda gigi itu dibuat keras tapi intinya ulet. Jadi sehingga roda gigi itu tidak berkurang karena gesekan. Ini pentingnya sifat kekerasan atau hardness. Cara mengujinya ada beberapa macam, yaitu ada metode Brinell dengan satuan HB atau Rockwell dengan satuan HR dan nanti ada ketemu Vickers dengan satuan HV. Jadi ada H di depannya ya, HB, HR, dan HV. Kemudian yang ketiga yaitu ductility. Ductility ini eh, dari katanya ulet, kemampuan material mengalami deformasi plastis sebelum patah. Jadi kalau dikasih beban tarik, dia akan mulur sebentar, sedikit, baru patah. Jadi tidak tiba-tiba patah seperti itu. Jadi contohnya kalau kita punya jembatan, dia akan memanjang sedikit, ya, sebelum dia putus. Jadi tidak tidak ditarik kemudian langsung putus. Seperti apa namanya?
Kalau apa gelas atau gelas atau kaca itu tidak bisa ditarik. Kalau ditarik dia langsung pecah, ya. Contohnya itu tembaga itu sangat ulet. Jadi kalau kita tarik tembaga dia tak putus-putus kebanyakan. Dia panjang terus namanya ulet. Ya. Atau besi cor. Besi cor itu kalau ditarik langsung putus. Dia tidak ada memanjangnya. Ini disebut sebagai apa? Getas. Kemudian ketangguhan. Katakan tangguh atau tough gitu ya. Di tough guy atau orang yang tangguh gitu ya. Yaitu mampu menyerap energi sebelum patah. Jadi dikatakan ukuran energi yang bisa ditampung atau ditahan sebelum benda itu patah. Contohnya untuk tangguh ini kita lihat pada struktur pada lepas pantai, offshore, atau pada bejana tekan. Ini penting untuk uji ketangguhan ya. Nah, ini akan kita bahas di kuliah kita ini ya. Nah, kita akan bicara mengenai hal yang mendasar pada mechanical properties menggunakan hukum Hooke. Hukum Hooke ini eh, sangat basic sekali ya. Hukum Hooke ini bicara mengenai ini, tarik, tekan, dan juga geser. Jadi hukum Hooke ini ada hukum Hooke untuk tarik atau tekan. Contohnya nih dikatakan dari hukum Hooke adalah ini ya. Hukum Hooke itu rumusnya ini. Dia katakan bahwa sigma ini tegangan itu sebanding dengan modulus elastisitas dikali dengan regangan atau strain. Nah, ini dari hukum Hooke ya. Jadi kalau benda itu kita tarik ya, tarik itu kan punya tegangan, tegang. Nah, tegangan itu setara dengan peregangan. Gitu ya. Kalau dia tegang kan kemungkinan bertambah panjang. Dia akan meregang. Nah, kalau dia elastis maka dia akan kembali lagi ke semula kalau gaya tariknya tadi apa? Dikembalikan. Ya, jadi berhubungan dengan tegangan yaitu gaya tadi gaya tarik atau gaya tekan, kemudian berhubungan dengan regangan, perubahan panjang. Ya, kalau ditarik, kalian bayangkan tali atau karet kita tarik, itu kan ada gaya tarik, otomatis karet itu akan memanjang. Tapi kalau sudah kita lepaskan, maka karet itu kembali ke bentuknya semula. Ini kita bayangkan karet. Nah, kalau kita bayangkan itu baja, begitu juga baja, dengan kekuatan tertentu, dia akan memanjang, kemudian dia akan kembali lagi ke bentuknya semula. Nah, ini dikatakan elastis, modulus elastis. Ya, kalau kita bicara modulus elastis, berarti E sama dengan sigma dibagi apa? Dibagi epsilon. Nah, itu kalau ditarik. Kalau kita geser atau kita putar, bayangkan misalnya ada kita putar. Ini kalau kita putar, seperti kita putar baut gitu, ya. Begitu juga diputar. Kalau diputar itu kalau kita putar ya kalau dilepas dia akan kembali lagi ke bentuknya semula. Ini hukum Hooke untuk geser atau putar. Yaitu apa namanya? Tau sama dengan shear modulus dikali geseran atau gamma. Jadi ini mirip yang satu tarik, yang satu putar atau geser. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Jadi ini adalah hukum Hooke ya untuk stress dan strain. Oke. Nah, ini adalah tabel untuk modulus elastisitas dan juga shear modulus. Ya, ini tadi kita lihat ada dua ya untuk tarik dan juga geser. Ini ada dua satuan, ini gigapascal, satuan apa SI, dan juga satuannya artinya 10⁻6 PSI. Ini contohnya aluminium. Aluminium itu G-nya adalah 69 gigapascal atau 10 juta PSI. Ini juta ya, 10 giga PSI. Begitu juga misalnya shear modulusnya untuk gesernya 25 GPa dan 3,6 juta PSI. Kemudian ada lagi namanya Poisson ratio. Ini bacanya Poisson ya. Poisson atau Poisson. Apa itu Poisson ratio? Itu adalah ini tandanya ya.
merupakan eh, perbandingan antara perpanjangan lateral dan perpanjangan aksial. Lateral itu memanjang, aksial itu melebar. Ya, kalau kita lihat benda itu ditarik, dia akan memanjang, tetapi permukaannya juga akan mengecil. Nah, itu dikatakan perbandingan rasio Poisson. Jadi ada perpanjangannya, kemudian ada pengecilan permukaannya. Itu lateralnya memanjang, aksialnya itu apa? Permukaannya mengecil. Ini disebut sebagai rasio Poisson. Oke, sekarang kita lihat kurva ya. Namanya kurva stress strain, kurva tegangan regangan. Ini kurva yang sangat penting ya. Jadi ini adalah konsep kunci untuk mahasiswa teknik ya. Jadi kalau kita bicara material, maka ada satu kurva yang harus kita ingat ya dengan apa namanya dengan sempurna, yaitu kurva stress strain. Apa itu kurva stress strain? Kurva ini akan menjelaskan tentang daerah elastis, daerah yield. Yield itu artinya dia meleleh ataupun mulai kehilangan elastisitasnya. Kemudian daerah plastis. Daerah plastis ini artinya sudah melewati yield. Jadi kalau sudah melewati titik itu dia akan memanjang, kemudian tidak bisa kembali lagi. Kemudian ada kekuatan paling besar, ultimate strength-nya berapa, dan pada saat putusnya di mana, fracture point. Jadi ini penting untuk kita apa namanya perhatikan secara detail ya, ya. Nah, kalau kita bicara elastis, maka dikatakan di sini berlaku hukum Hooke ya. Hukum Hooke tadi mengatakan eh, stres itu berbanding dengan pertambahan panjang ya, dikalikan apa? Modulus elastisitas. Batasnya adalah nanti di titik yield ya atau yield point. Kita lihat kurvanya. Nah, ini kurva stress strain. Ini sudah dibuat secara apa namanya grafis supaya mudah dipahamin ya. Jadi ini kalau kita lihat di kurva ini ada sumbu X. Sumbu X ini adalah strain. Strain itu artinya pertambahan panjang, kemudian stres, sumbu Y ya. Ini adalah gaya tariknya. Kalau disebut stres, ini kita sebut gaya tarik. Nah, kalau benda ditarik, otomatis dia akan bertambah panjang. Jadi kaitan antara gaya tarik dengan pertambahan panjang. Oke, paham sampai sini ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu daerah-daerahnya. Pertama, daerah elastis. Ini namanya daerah elastis. Ditandai dengan apa? Ini ditandai dengan garis lurus. Ditandai garis lurus. Ini dikatakan elastis. Contohnya ini ya, kita nolkan, kemudian kita tarik, kemudian dilepaskan lagi, dia kembali lagi ke bentuknya semula. Itu dikatakan sebagai elastis. Oke, ini penting sekali untuk dipahamin material itu di mana elastisnya. Ya, nanti kita akan jelaskan mengenai apa safety faktor. Ya. Berikutnya setelah ditarik terus, material itu akan bertambah panjang. Kemudian kalau sampai ke titik P, masih daerah elastis, kemudian ditarik lagi dia akan mengarah ke titik Y atau yield point. Nah, ini nilainya disebut sebagai yield strength. Jadi di sini sifat elastisnya terlewatin. Jadi kalau kita katakan sifat elastisnya terlewatin, jadi kalau sudah lewat yield point, dia tidak lagi kembali ke posisi semula. Jadi benda itu sekali dia memanjang, ya tetap memanjang. Ya. Ini di mana sifat plastisnya mulai nampak. Elastis itu lawannya adalah plastis. Ini ya. Oke, pahami kurva ini. Elastis itu kalau gayanya dilepas, dia kembali. Kalau plastis, gayanya dilepas, dia tidak kembali. Ini contohnya ini ya. Ini awal mulanya adalah seperti ini. Kemudian ditarik, kemudian dikembalikan lagi, dia tetap bertambah panjang. Itu dikatakan memasuki daerah plastis. Oke.
Nah, ini batasnya adalah di titik apa tadi? Yield point. Kemudian kalau ditarik terus, dia akan mencapai titik yang dinamakan sebagai apa? Ultimate tensile strength atau stres yang berhubungan dengan maksimum load. Jadi kalau kita tarik makin besar gayanya, tarik 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 tarik, maka diperlukan gaya yang makin besar untuk dia menarik. Ya. Tapi berikutnya kalau sudah disampai titik ultimate tensile strength atau UTS tadi, kalau kita tarik maka gaya tarik tidak sebesar yang tadi, dia akan menurun, tapi tetap memanjang. Kemudian pada titik B dia mengalami apa? Fracture atau putus atau disebut breaking point. Kalau dari kurva ini ya ini dikatakan setelah melewati UTS itu mulai mengalami necking. Ya ini namanya necking. Necking itu artinya mulai mengecil. Ya di titik ini dia mengalami necking. Setelah necking dia akan apa? Fracture atau breaking. Nah ini adalah gambaran keseluruhan dari testing uji tarik yang menggambarkan kurva stress dan strain. Oke, nah ini kalian sebagai insinyur teknik industri harus sangat paham dengan kurva ini. Karena kurva ini menunjukkan mechanical properties yang utama untuk suatu material. Jadi semua material mempunyai kurva ini dan kurva ini untuk setiap material itu berbeda-beda. Oke, saya harap kalian bisa membacanya. Kalau dikasih kurva ini kalian bisa menginterpretasikannya. Nah, sekarang kita lihat apa namanya videonya ya. Kita lihat bagaimana uji tarik atau tensile test dilakukan. Seperti apa? Ini adalah mesin uji tarik ya yang kita bisa lihat di mana di YouTube ya. Ini mesin yang digunakan. Kita lihat di sini ya. Ini ada yang ditarik ada tiga macam. Kita lihat mula-mula dia akan kita ulang lagi ya. Ini ditarik. Nah, tadi. Nah, sini ya. Ditarik ya, memanjang, kemudian necking, kemudian putus. Gimana? Ditarik, memanjang, kemudian necking, perhatikan necking, kemudian breaking. Nah, ini adalah alat yang cukup canggih ya untuk melihat bagaimana kurva stress strain itu bisa kita pahami ya. Ini ada apa namanya? Ini ada spesimen-spesimennya bermacam-macam modelnya. Ada yang seperti ini. Ini adalah cara melakukan persiapan tensile test ya, uji tarik. Ini alatnya dia mendemokan penggunaan alat ini ya. Kita lihat, nah ini kita lihat lagi ya. Setelah diukur, kemudian diberikan gaya tarik, tengok. Kemudian tuh dilepas gayanya, mungkin lama dia makin besar ya. Ini adalah penjelasan. Nah, ini cara menghitung pertambahan panjangnya ya, seperti ini ditandain ya. Ini yang memakai alat ini adalah orang yang sudah terlatih ya. Ini. Jadi kita ukur berapa pertambahan panjangnya. Oke, ini dari titik-titik ini. Nah, kita katakan tadi apa? Bertambah panjang. Nah, ini kurvanya langsung ada juga ya. Jadi setiap material itu punya kurva yang khusus. Nah, ini kemudian putusnya di berapa. Ini juga cara menandain dengan apa? Di apa namanya? Di marking. Ini berbentuk bulat ya spesimennya. Kemudian diberikan ukurannya. Oke. Kemudian diberikan gaya. Kita lihat sini mulai memanjang.
dan putus. Baru nanti diukur lagi berapa pertambahan panjangnya. Nah, itu ya, diukur lagi titik-titik tadi, maka di situ akan ada pertambahan panjang dan pengurangan apa? Pengurangan permukaan. Ini dapat angka-angkanya ya, modulusnya berapa, tensile strength-nya berapa. Oke, nah itu kalian bisa lihat lagi nanti videonya. Jadi material itu ya, testing tarik tadi, uji tarik tadi, itu akan memberikan sifat mekanikal yang sering digunakan yaitu yield strength. Yield strength itu artinya titik di mana apa tadi? Terjadinya perubahan dari elastis menuju plastis. Kemudian dari tensile strength, yaitu kekuatan tarik paling besar, ya, yang paling besar itu namanya tensile strength. Kemudian ductility atau elongasi, persen pertambahan panjang dalam satuan apa nih? Dalam dalam 50 mili persentasenya ya. Dihitung berapa pertambahan panjang sebelum dia putus. Disebut sebagai apa? Percent elongation. Nah, uji tarik tadi akan memberikan sifat ataupun tabel seperti ini. Ya, ingat ya, yield strength tadi apa? Titik di mana mulai terjadi perubahan sifat elastis menuju plastis. Tensile strength menunjukkan kekuatan maksimum apa tadi? Tarikan pada material. Itu ya, tabel tadi ya. Nah, ini tadi ya. Dari hasil uji tarik kita dapat yield strength di sini. Kemudian dapat tensile strength dan di sini nanti kita kita hitung namanya elongasi kalau dia ada ya atau pertambahan panjang. Oke, nah itu adalah sifat utama dari mechanical properties ya. Jadi katakan sifat utama karena dari situ kita akan gunakan apa namanya data tadi untuk kita contohnya pada aplikasi jembatan berapa kekuatan yang diperbolehkan ya. Di sini dari strength, yield dan juga tensilnya ini. Nah, kira-kira ya pertanyaan saya nih. Kalau kita ingin membuat jembatan, kekuatan jembatan itu kita batasin dengan yield strength atau tensile strength. Jadi batasnya ada dua ya. Material itu dibatasin oleh yield strength sama tensile strength. Jadi kalau ditanya mana yang menjadi batas kalau kita ingin membuat jembatan? Ada yang tahu? Kita ingat tadi, jembatan itu kalau dia bertambah bebannya dia akan memanjang. Tetapi kalau beban itu berkurang dia akan kembali lagi ke bentuknya semula. Nah, kalau jembatan itu misalnya melebihi kemampuan memanjang secara elastis, maka jembatan itu kalau ada beban, kemudian bebannya hilang, dia tidak lagi kembali ke posisi semula. Maka jembatan itu harus didesain tetap dalam batas apa? Batas elastis. Ya, jadi batas untuk kekuatan jembatan itu adalah pada yield strength. Jadi jembatan itu bebannya tidak boleh melebihi kekuatan ini yield ya. Karena kalau tidak dia akan tidak aman ya, karena dia tidak elastis lagi. Nah, ini adalah ringkasan tadi itu ya untuk stress, strain dan shear ya. Kalau stress itu tarik, kalau shear itu adalah geser ya. Kemudian kalau regangan itu adalah tarik atau tekan. Kalau shear itu adalah apa? Perubahan puntir ya. Oke, ini adalah anunya gambarannya. Kalian bisa lihat lagi nanti ya. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya sifat mekanikal yang penting tadi dari gambar tadi ya, dari gambar yang kurva tadi kita lihat yang awal-awal itu adalah sifat apa tadi? Elastis. Nah, dikatakan di sini adalah namanya daya lenting. Jadi kemampuan bahan untuk menyerap energi ketika berubah secara elastis. Nah, itu disebut sebagai resilient atau daya lenting. Jadi elastis itu berhubungan dengan apa? Resilient.
Jadi kemampuan dia eh, seperti pegas atau disebut sebagai resilient. Nah, ini ada namanya satuan modulus resilience atau UR ya. Berapa besarnya UR itu? Yaitu ini setengah dari stres dikali strain. Ini stres berapa? Ya, ini stresnya, kemudian strainnya dikalikan maka nilai setengahnya itu adalah UR. Ini seperti rumus segitiga, ingat ya? Segitiga itu panjang kali lebar dalam segitiga. Jadi itu dikalikan nilai luas ini ya, luas segitiga ini itu dikatakan sebagai resilience. Jadi luasannya area ini disebut sebagai resilient. Tapi secara apa namanya persisnya itu kita gunakan integrity atau integrity dari ini nilai ini. Jadi nilai resilient adalah nilai yang di kurva yang warna apa namanya warna coklat ini. Ya. Atau juga bisa resilience itu kalau digunakan dengan modulus apa tadi elastisitas dan sigma y dikuadratkan dibagi dengan 2e. Nah, sama juga ini ya dimasukkan sigma y per e jadi ini ya sigma y kuadrat bagi 2i. Ini rumus dari sini juga. Ya. Jadi yang dikatakan resilient adalah daya lenting pada waktu dia eh, dibebanin pada daerah elastis. Nah, berikutnya dengan melanjutkan kurva tadi, ada namanya daerah ductility. Daerah ductility yang coklat ini, ya, ukuran derajat deformasi sebelum patah. Ini kan patah ya. Ini melewatin daerah apa tadi? Daerah yield, maka dia ductile, dia memanjang. Dan disebut sebagai daerah ductility. Jadi tadi daerah resilient itu yang sebelum yield, setelah yield itu masuk ke daerah ductility. Nah, ada lawannya ductile itu namanya brittle. Nah, brittle itu dia putusnya itu di sini. Dia tidak ada pertambahan panjang ataupun pertambahan yang sedikit panjang, sedikit sekali dan putus. Itu disebut sebagai apa? Getas atau bahasa kita brittle. Kalau dia bertambah panjang, maka disebut sebagai daktil atau ulet. Contoh gambarnya adalah ini, uji uji tariknya ya. Kalau daktil dia cenderung mengecil, necking, ada necking, kemudian baru breaking. Kalau yang brittle dia tidak necking, tapi langsung putus atau getas. Ya, contohnya itu apa? Kalau kita punya batang gelas, gelas itu kan kalau kita tarik dia tidak akan memanjang. Tapi kalau gaya tarik yang makin besar, dia akan putus. Itu disebut brittle. Kalau gampangnya kita lihat kaca lah, ya kaca. Kalau kita pukul, dia akan pecah dan pecahannya itu tidak ada nampak-nampak bertambah panjang. Jadi kalau kita sambung lagi sama ketemu lagi dengan pecahannya, itu disebut brittle. Ya, ukuran ductility adalah ukuran ke apa namanya pertambahan panjang sebelum dia patah. Nah, berapa luasnya kemampuan ductility adalah luasan di bawah kurva ini. Oke, jadi makin daktil dia berarti dia makin panjang sebelum dia putus. Contoh yang sangat daktil itu tembaga. Di tembaga itu kita tarik itu lama sekali putusnya ya sampai dia bisa kecil se apa sehelai rambut gitu ya. Jadi tembaga itu bisa setebal rambut sebelum dia putus. Saking dia apa namanya daktil, ya kan? Jadi daktil itu adalah kemampuan dia memanjang sebelum putus ya. Lawannya tadi apa? Brittle. Nah, kalau dari segi material untuk logam, logam apa yang diinginkan? Dia logam yang daktil atau yang brittle? Yang kita inginkan di dalam material itu adalah logam yang sifatnya ulet atau daktil. Kalau brittle ini berbahaya kalau digunakan untuk struktur ya, karena dia tidak ada tanda-tanda langsung patah ya, langsung putus. Berikutnya adalah ketangguhan.
Ketangguhan ini atau lebih khusus adalah dikatakan ketangguhan terhadap patah ya. Jadi menunjukkan ketahanan material ketika retak atau kalau ada hentakan, tangguh. Jadi kalau kita bicara kurva tadi, kembali lagi ke kurva tadi. Jadi kalau tangguh itu luasan kekuatannya adalah di bawah dari A sampai sini sampai ke B yang ini, yang daerah yang biru ini, biru yang saya tunjuk ini ditambah daerah coklat ini. Ini adalah luasan daerah atau gaya yang dikatakan ketangguhan. Kalau yang tadi biru tadi ini adalah batas resilience atau yang coklat tadi daerah ductility, maka ketangguhan itu adalah gabungan antara kedua-duanya ini. Makin besar kurvanya ini, makin luas daerah permukaannya dikatakan dia makin apa? Makin tangguh. Ya. Jadi ketangguhan material itu berhubungan dengan apa? Ketahanan dia terhadap beban yang diberikan secara keseluruhan, mulai dari eh, daerah elastis sampai menuju daerah elastis sampai dia putus. Nah, itu dikatakan tangguh. Dan cara mengujinya itu dikatakan dengan mengujinya dengan uji ketangguhan atau uji impak. Kalau kita bayangkan uji impak itu spesimennya berbentuk seperti ini, ya, berbentuk seperti eh, potongan besi sepanjang 10 berapa ini sekitar berapa inci, 2 inci barangkali. Kemudian ada takiknya. Nah, ini takik dikatakan sebagai carpi, kemudian dipukul sehingga dia putus. Nah, gaya pukul membuat dia putus itu disebut sebagai gaya apa namanya? Gaya impact. Berapa gaya yang dibutuhkan, itulah ketangguhan yang ada. Jadi makin besar gayanya berarti dia makin tangguh. Itu ya ukurannya ya. Makin besar gaya untuk memutuskannya dia makin tangguh. Tapi makin kecil gayanya berarti dia tidak tangguh. Oke, kita lihat gimana cara mengujinya. Ya. Nah, kita ada tadi bandingkan antara resilient, kemudian ductility dan toughness, ketangguhan. Kalau kita kembali ke kurva tadi, ya, jadi ini adalah daerah resilience yang kuning ini, ya. Kemudian yang abu-abu ini setelah dari B ke E itu daerah apa tadi? Daerah ductility. Total di daerah di bawah kurva O, A, B, C, D, E ini disebut sebagai toughness. Ya, dari ini keterangan ini ya, resilient sampai yield itu disebut sebagai energi elastis. Ductility itu setelah yield, ini setelah yield strength itu disebut sebagai deformasi apa tadi? Deformasi plastis. Kemudian toughness itu adalah seluruh kurva, itu adalah energi total sebelum dia patah. Ini perbandingan antara ketiga sifat tadi ya. Jadi dengan memahami kurva stress strain ini kita banyak dapat keterangan ya, baik ductility-nya, kemudian resilience-nya, kemudian toughness-nya. Oke, dan juga apa tadi strength-nya. Jadi dapat semua dengan satu kurva kita dapat semua mechanical properties suatu material. Nah, ini nanti kita juga akan bicara mengenai apa tadi? Safety factor. Tadi saya ingatkan untuk jembatan, untuk misalnya pipa ataupun material-material structure, maka kekuatannya itu ada di batas ini, di batas resilience ini. Jadi jembatan itu tidak boleh didesain kekuatannya melebihi daerah O sampai A. Jadi jembatan itu ataupun misalnya ada piping ataupun structure itu kekuatannya didesain di antara U dan A. Tetap di daerah apa? Elastis. Oke. Jadi penting sekali kita mengetahui di mana batas kekuatan material kita, ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh mengenai tadi apa? Toughness atau menggunakan namanya Charpy Impact Test. Charpy tadi apa artinya? Charpy tadi adalah takikan atau koyakan tadi ya. Charpy kita lihat.
Ini adalah melakukan impact test. Kita lihat di sini ya. Kita lihat spesimennya itu ada takikan tadi ya. Kita ulang lagi. Nah, itu ada takikan di sini ya. Kemudian ada bandul dipukulkan. Ini langsung pecah dia. Kalau kita lihat gambar apa ya plannya seperti apa. Ini diposisikan di nol, kemudian dipukul untuk memastikan dia nol dulu ya. Ini memastikan dia nol tanpa beban ya kan. Kita lihat spesimennya ya. Ini karbon steel S2 tani. Tengok spesimennya. Ini berupa takikan ya. Sengaja dibuat takikan di tengah-tengahnya ini. Ya, ukurannya sekitar 10 cm kalau nggak salah ini ya. Kemudian dibuat takikan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian diletakkan di dalam tempatnya. Nah, ini. Kemudian dipastikan dia berada di tengah. Ya, diukur dulu. Nah, itu pastikan berada di tengah. Kemudian ini dipukul. Oke, kita lihat dipukul. Nah, itu jatuh ini spesimennya berserakan ya. Nah, ini. Oke. Ini ada ukuran gaya dalam satuan joule ya. Tahu nah, ini satuannya tuh. Nah, ini 10 11 setengah gitu ya. 10,5 joule kali ya. Ini spesimennya tadi, ini simulasinya, starting point, tingginya sekian. Nah, itu dengan tinggi H, dengan massa martil itu M, kemudian dilepas. Nah, ini setelah putus berapa nilainya? Ini adalah prinsip energi yang diperlukan untuk memecahkan atau memutuskan spesimen ini. Oke, MGH ini putus ya. Ini kita lihat pecahannya ini agak apa namanya tidak bertambah panjang, jadi bersifat agak getas ya. Kalau kita lihat spesimennya, nah ini ya kurang nah, itu ya. Walaupun dia putus tapi ada indikasi dia getas ya. Ini dia putus ya. Nah, ini indikasi dia getas. Coba kita lihat material yang lain ya. Dengan steel yang lain S235 yang dinormalize ya. Ini dengan material yang lain. Tadi 10, tadi 11,5. Kalau ini kira-kira berapa waktu putusnya? Kita lihat, ibu lepaskan martilnya, nilainya berapa? Sampai 90. Nah, ini dilihat, dia tidak putus tapi dia hanya seperti ini. Berarti dia termasuk ulet ya. Tadi cuma 11, nah ini sampai 90 joule ya putusnya. Ini ada pertambangan panjang, ya ini dikatakan sifatnya lebih ulet atau brittle, apa daktil. Begitu juga kalau kita dinginkan, di material itu kalau didinginkan maka sifat apa namanya getasnya itu meningkat, ya. Makin dingin material maka makin lemah, ya. Ini dikatakan ada kurva S untuk material baja, ya, berbentuk huruf S. Jadi makin dingin dia makin lemah, kemudian kalau dia temperaturnya makin naik maka dia makin makin tough ya. Seperti itu. Ini bacanya seperti ini ya.
Kalau titik nol dia kekuatannya cuma 200 di bawah tadi 11 joule gitu ya. Makin dingin. Kalau di masuk ke temperatur kamar dia cukup bulat. Oke, nah ini adalah apa tadi hasilnya ya. Kalau didinginkan, lihat ini dia pada minus 196 dia cenderung brittle ya. Minus 125, minus 50, minus 2 pada 25. Jadi ini makin dingin, maka material itu bersifat makin apa getas atau dikatakan makin dingin material itu makin tidak tahan terhadap beban. Contohnya kemarin kasus apa? Masih ingat kuliah kita yang pertama tentang tenggelamnya kapal kapal apa? Kapal Titanic. Ya, kapal Titanic itu tenggelam karena pada temperatur dingin materialnya itu bersifat getas. Ya, jadi kalau kita lihat ini maka penting sekali kita mempunyai material yang tangguh atau ulet untuk temperatur-temperatur yang dingin. Contohnya untuk kapal-kapal yang berlayar di mana? Di Laut Utara ataupun di dekat Antartika. Jadi kapal-kapal itu harus tahan terhadap dingin sehingga kalau ada hentakan dia tidak pecah. Seperti kapal apa? Titanic. Nah ini contoh ya yang lebih jelas. Ini adalah daktil atau ulet. Ini brittle, jadi tidak bertambah panjang, dia langsung pecah seperti ini. Atau ini yang sudah apa namanya lapuk ya, example. Jadi inginnya material itu bersifat seperti ini, ya, supaya dia tangguh atau tough menahan tekanan, ya. Nah berikutnya kita bahas mengenai harness. Kalau dikatakan harness itu keras bahasa bahasa awamnya keras ya. Jadi kalau dibahasakan secara teknis dikatakan ketahanan terhadap deformasi plastis lokal. Contohnya penyot atau tergores. Atau kalau kita lihat di rel kereta api atau beroda kereta api dia tidak aus, tidak habis tergesek. Nah, itu dikatakan hardness, keras ya. Gimana cara mengukur kekerasan? Contohnya ini, ya, ini ada beban. Beban ini kita berikan pada material, ya. Kemudian dia apa namanya diberikan beban tambahan. Kemudian setelah beban itu di apa namanya dilepas, maka ada jejaknya. Jadi kalau material itu jejaknya sedikit, maka dikatakan dia keras atau hardness-nya tinggi. Tapi kalau jejaknya itu dalam, maka dikatakan material itu lunak. Anggaplah contohnya kalau kita tekan apa namanya busa, busa itu kalau kita tekan, maka jari kita itu bisa masuk karena busa itu lunak, ya kan? Tapi kalau kita tekan kaca pakai jari kita nggak bisa masuk karena kaca itu keras. Itu eh, apa namanya gambaran sederhananya ya. Tapi yang secara teknis ini contohnya ya satu material ditekan pakai benda seperti ini yang seperti tombak ditekan dengan gaya tertentu. Kalau dia ada jejak yang dalam, maka dikatakan material itu hardness-nya rendah atau lunak. Tapi kalau dia tidak berjejak sama sekali, dikatakan material itu keras. Ya, seperti itu ya. Contohnya ini ya, pakai. Jadi penekannya ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti tombak, ada yang berbentuk seperti bola. Ya, ada juga bola misalnya ditekan, kemudian ada jejaknya. Ini jejaknya dikatakan sebagai indikasi kekerasan. Kalau jejaknya besar, maka dikategorikan dia lunak. Kalau jejaknya sedikit, maka dikategorikan dia keras. Nah, itu dikatakan sebagai ukuran hardness. Ya. Ini penting untuk aplikasi-aplikasi pada material yang mengalami gesekan ataupun goresan. Ya, seperti tadi kereta api, ban kereta api, ataupun roda gigi, ataupun apa tadi, beku, roda pada gigi-gigi beku, ya itu perlu kekerasan yang cukup sehingga dia tidak karena tidak aus atau tidak penyot dan sebagainya.
Ini adalah ukuran eh, cara mengukur kekerasan. Ya. Ada pakai Brinell, ada pakai Vickers, ada pakai Knop, ada pakai Rockwell. Jadi kalau Brinell itu eh, untuk menekannya seperti bola, kalau Vickers itu seperti diamond, kalau Rockwell ini seperti tombak. Ya kan? Nah, ini adalah alat untuk mengukur kekerasannya. Yang diukur adalah jejaknya ya. Ini adalah satuannya Brinell, ini satunya Picker, adalah satuannya Knop, satu lagi satuannya adalah Rockwell. Nah, masing-masing ini mempunyai apa namanya perbedaan dari segi skala, dari segi peralatan ya, sehingga bacaannya berbeda-beda. Ada namanya HB, ada lagi HV, ada HK, ada lagi namanya apa? HR ya, seperti itu. Jadi masing-masing berbeda. Nah, ini adalah contoh tabel dari Rockwell. Ada lagi Rockwell superficial ya. Ini ukuran-ukuran dari apa namanya? Ukuran dari penekannya itu. Dan ini adalah sebelah kanannya adalah perbedaan skala. Ya, kita tengok sini ada Brinell, kemudian ada Vickers, ada Knauf, ada Rockwell B, ada Rockwell C, ya, ada lagi satuan untuk apa namanya? Untuk diamond, ada Moh, ya. Nah, kita lihat di sini untuk sederhananya, misalnya 200 HB, 200 HB itu setara dengan sekitar 210 knop atau 210 Vickers. Kalau dikatakan Rockwell, Rockwell ini sekitar eh, 90 Rockwell HR, ya. Rockwell B, HRB, atau kalau pakai HRC, ukurannya adalah berapa? Kalau kita tarik garis ini, sekitar 18 HRC. Atau kalau di satuan moh itu kita tarik ini sekitar 4,2 moh. Kalau diamond satuannya adalah 10 moh, ya kan? Kalau diamond ini kita ukur ke Brinal sekitar 5.000 berapa nih? 5.000 atau 7.000 HB. Ya, ini adalah perbandingan skala dari yang masing-masing cara mengukur hardness tadi. Ya, jadi kalau kita lihat berbeda-beda dan ini juga eh, tergantung alatnya. Ya, oke. Nah, korelasi antara hardness dan tensile tadi ya makin strength ya, material itu makin kuat, maka hardness-nya itu makin besar. Ya, jadi kalau ukurannya seperti ini ya, ini adalah hardness tabelnya, kemudian di tensile strength-nya, maka dia makin keras, makin strength-nya makin tinggi, maka hardness-nya juga makin naik, gitu ya. Jadi ini ada bermacam-macam material, ada steel itu baja, kemudian ada besi tuang, ada lagi brasu, nah ini. Ya. Jadi idenya makin strength, maka dia makin keras. Jadi berbeda apa berbanding lurus ya. Rumusnya adalah ini ya. Tensile strength adalah 3,45 Hb. Kalau dalam PSI tensile strength itu adalah 500 kali Hb. Ini logikanya gampang ya. Makin kuat material dia makin keras. Nah, kembali ke desain faktor ya, safety ya, safety. Jadi kalau kita bicara safety, safety itu artinya eh, kemampuan beroperasinya suatu peralatan itu berada di daerah elastis. Itu dikatakan safety. Jadi semua peralatan itu didesain untuk berada di daerah ini. Ya. Misalnya kita akan, saya gaya ini kalau kita kita apa namanya kita ganti dengan ton, misalnya maksimum adalah 10 ton di titik ini, ya titik ini 10 ton, maka kekuatan yang dibolehkan itu berada di antaranya ini. Jadi misalnya tadi 10 ton kemampuannya, maka jembatan atau alat itu ataupun kren
itu harus berada di antaranya. Contohnya misalnya di daya angkat misalnya 5 ton, daya tekan 5 ton, kemampuannya 10 ton. Berarti safety faktornya adalah berapa? Dua kali. Jadi misalnya kemampuannya 10 ton, ya, maksimumnya 10 ton, kita gunakan untuk amannya di 5 ton. Berarti safety faktornya adalah dua. Tapi kalau misalnya kemampuannya tadi 10 ton, kemudian kita gunakan di sekitar 3,3 ton atau sepertiganya, maka safety faktornya adalah tiga kali. Jadi itu adalah menghitung safety faktornya. Jadi safety faktor ini tidak boleh satu kali ya. Satu kali itu artinya kemampuan 10 ton dan digunakan pada 10 ton. Nah ini berbahaya ya. Jadi biasanya safety factor itu dua kali, tiga kali atau malah empat kali ya, tergantung desain yang paling aman. Jadi secara logikanya kalau kemampuannya 10 ton, kalau kita gunakan di level 1 ton itu sangat aman ya. Atau di kemampuan 10 ton kita gunakan di 2 ton saja. Ya kalau misalnya ada kren, tengah-tengah kren, kren yang angkat itu. Jadi kren itu kan ada daya angkat dan ada safety factor. Jadi kalau daya angkatnya 500 ton, barangkali digunakan untuk angkat cuma 200 ton. Ya, nah, itu artinya berada dalam kondisi aman. Ya, menggunakan safety factor yang aman. Safety factor itu berada pada garis apa? Yield atau pada garis elastis. Oke, ini dikatakan safety factor ya. Jadi nanti kalau kalian bicara safety factor, baik pada kren, pada jembatan, pada pipa dan sebagainya, itu berada di antara eh, daerah elastis. Oke, nah, ini adalah summary-nya dari yang kita bahas. Tadi ada modulus elasticity, ada yield strength, ya, ada tensile strength, ada ductility atau elongation, kemudian ada lagi persen radio pengurangan atau modulus resilient atau elastisitas, kemudian lagi harness. Ya. Ini adalah simbol-simbolnya, kemudian ini adalah sifat mekanikalnya dan ini adalah keterangannya. Ya, oke, ini kalian bisa ulang-ulang dan kalian pahami. Ya. Nah, tugasnya adalah ini ya seperti biasa. Kalian jelaskan istilah-istilah pada pengetesan mechanical property seperti tensile test, impact test, harness test, bending test. Berikan ulasan menggunakan ambil beberapa video yang sesuai. Misalnya video tensile test, kalian ulas, kalian jelaskan anunya, urutan-urutannya. Kemudian yang ketiga, kenapa diperlukan mechanical test. Keempat, mengapa ada perlu safety factor. Ini kalian buat dalam tulisan tangan ya. Kemudian di PDF kan dikirim ke email seperti biasa. Waktunya adalah 1 minggu. Oke, saya pikir cukup kuliah kita malam ini untuk mechanical properties. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.